Dr. Amalia SAG MA MOS MCI lahir di Pekalongan 7 Februari 1977. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Pamulang. Riwayat pendidikan beliau yaitu pada tahun 2000 lulus S1 STAIN Pekalongan, sekarang UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Prodi Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2014, beliau lulus S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan. Dan beliau merupakan lulusan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Islam, Prodi Pengkajian Islam pada tahun 2020. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, banyak buku dan artikel yang sudah ditulis oleh beliau. Di antaranya adalah buku syair religi, Ku Ingin Menggapai Surga Bersamamu, penerbit Anak Negeri Tangerang. Visual Thinking, Siswa Tunarunggu dalam Pembelajaran PAI pada kelas inklusi, penerbit Gaung Persada, Tangerang Selatan. Sekolah Cinta, Indahnya Monogami dan Poligami dalam Islam, penerbit Pena Persada Purwokerto, dan Kitab Mahkota Ziarah, penerbit Pena Persada Purwokerto. Para hadirin, demikian riwayat singkat Ibu Hajah Amalia SAG MA MOS MCI. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, suara saya sudah bisa terdengar? Ya, Bunda sudah terdengar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Ibu Dr. Sri Sundari dari Unhan RI Press. Pada yang saya hormati, Bapak Dr. Andre Suryaningprang, Universitas Inaba Bandung. Pada yang saya hormati Bapak I. Hendra Jatnika, MKom dari ITCC IT PLN Jakarta. Kepada yang saya hormati Bapak Dr. Avinas Power dari DY Patil University. Dan tentu yang tidak lupa adalah Ibu Mia dari Aksara Global Akademia dan Bapak Ibu mahasiswa dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita dapat bertemu di sini dalam sebuah kegiatan untuk memperingati Tahun Baru Hijriah. Semoga kita mendapatkan anugerah Islam, anugerah iman, anugerah ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya, izin Bunda Mia, saya akan share materi dan kita akan saling belajar. Tidak ada seseorang yang pandai, tidak ada seseorang yang pintar, tapi kita akan saling memberikan cahaya. Karena di sini ada cahaya, di sana ada cahaya, dan di seluruhnya akan ada cahaya, maka kita akan terang benderang di dunia ini. Ya, sudah nampak, Bunda. Iya, judul kita cukup lumayan berat. Berat
ringan tergantung dari cara pandang ya semuanya. Hijrah dan refleksi. Hijrah kita bisa dikatakan pindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang kurang menjadi sesuatu yang lebih. Refleksi, kita merefleksi. Jadi kita hijrah dan refleksi, transformasi spiritual perempuan dalam tahun baru Hijriah ini. Apa sih transformasi spiritual yang akan kita lakukan di tahun baru Hijriah? Nah, capaiannya adalah untuk menjelajahi dan membahas peran teknologi dan digitalisasi dalam memfasilitasi transformasi spiritual perempuan. Saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah tentang bagaimana seharusnya diri kita sebagai sesuatu yang harus kita review, sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk dalam kehidupan, dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang peran teknologi dan digitalisasi. Nah, bagaimana kita melihat sebuah teknologi dan digitalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah sebuah era global abad 21 yang harus kita hadapi dan yang harus kita selesaikan. Apa yang akan kita lakukan? Dan selanjutnya sebagai perempuan, bagaimana kita akan mentransformasi spiritual perempuan? Awal yang harus kita pahami adalah, saya mengutip dari surat Ar-Rum ayat 30, awal yang harus kita pahami bahwa fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam. Lurus wajah kita kepada agama. Karena apa? Karena di situ fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, di sini sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, gitu kan. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semoga di sini kita bisa mengetahui apa sih awalnya. Kita disuruh menghadapkan wajah kita, disuruh untuk bisa masuk lurus kepada agama kita, yaitu agama Islam. Karena hanya agama Islam yang benar. Ada sebuah peta konsep ketika kita tahu fitrah awal kita adalah untuk lurus kepada agama, dan di sini adalah agama yang diridhoi adalah Islam, maka kita harus tahu apa sih tujuan kita dalam kehidupan ini. Tujuan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Jadi kita tahu, ketika kita tahu fitrah awal kita, dan kita harus tahu tujuannya. Karena kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, kita bagaikan di laut yang terombang-ambing, tidak tahu mau kemana arah kita akan berjalan. Ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita, kita juga tidak akan tahu kemana. Kita akan seperti orang kebingungan di jalanan. Nah, ini kita harus tahu. Ada tujuan yang sudah diberikan oleh Allah ketika disuruh menghadapkan wajah kita kepada agama. Disinilah tujuan yang harus kita lakukan, yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk mencapai sebuah tujuan, Allah berikan sebuah kitab petunjuk. Kalau kita bahasakan kita secara sederhananya, kompasnya. Ya, kompasnya kita tahu arahnya kemana nih, tujuannya ke sana nih, gitu kan. Jadi kita tahu. Tapi untuk mencapai tujuan ke sana, kita harus tahu jalannya mana. Nah, di jalannya mana ini yang akan menjadi sebuah proses kita berjalan dalam kehidupan adalah pedoman hidupnya. Lah, pedoman hidupnya lewat apa? Walaqad ji'nakum bikitabi fasalnahu ala ilmi hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Sungguh
kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini sudah ada jalannya, sudah ada tujuannya, sudah ada petanya yang diberikan Allah ya dalam Al-Quran. Ini sudah ada. Jadi kitab yang kemana nih? Oh belok kanan, oh belok kiri, oh ini tidak boleh, ini boleh gitu. Ini sudah ada semuanya. Hukum-hukum sesuai apa? Sesuai fitrahnya. Karena agama yang diberikan ini sesuai fitrahnya yang tadi kita bahas di awal. Oke, ini tentang pedoman hidup tadi. Nah, di pedoman hidup tentu kita harus tahu ketika di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa sih ketentuannya dalam kita melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Atiullah, taatlah kepada Allah. Kalau kita ngambil dari seluruh ini ayat Al-Quran dan kita ambil umul kitabnya Al-Fatihah, kita akan lihat betul sekali bahwa di sini kalau semuanya manusia memahami tentang dirinya, tentang kita sebagai makhluk dan Allah adalah penciptanya dan lurus pada agama, tidak akan ada sesuatu hal keributan lagi di dunia ini. Kita akan lihat pada ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini bukan hanya sekedar itu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan hanya untuk manusia saja, tapi kalau kita pahami betul, semua makhluk yang Allah ciptakan bertasbih dengan lafaz hamdallah. Bihamdik, semuanya. Mungkin kalau kita bisa ibaratkan komputer juga akan alhamdulillah, bisa gitu. Karena semuanya akan mengungkapkan itu. Hewan, tumbuhan, langit, semuanya, bumi, semuanya mengungkapkan alhamdulillah. Betapa luar biasanya kata alhamdulillah. Maka dalam segala konsep yang kita dapat dalam kehidupan ini, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Meskipun sudah mau sekarat, alhamdulillah gitu ya. Meskipun baru ada sesuatu musibah, alhamdulillah gitu. Kita serahkan lagi gitu kan. Karena apa? Segala puji, semuanya, segala puji apa saja itu adalah milik Allah. Kemudian kandungan yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi kandungan di situ ada harapan gitu. Ada berharapan bahwa kita sedang bermuamalah kepada Sang Pencipta. Jadi apapun itu, ya dosa kita, gitu. Allah Maha Rahmanir Rahim. Jadi semuanya akan diampuni. Bahkan ketika dosa syirik pun dia masih mengingat kemudian bertobat, Allah akan ampuni dia. Jadi Allah Rahmanir Rahim. Ya, ini kalau kita betul-betul pahami dahsyatnya Ar-Rahmanir Rahim dalam kehidupan ini. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ada sesuatu perasaan takut di situ kan apa? Raja di hari pembalasan. Semua yang kita lakukan pasti ada pembalasannya. Karena tidak sempurna keadilan yang ada di dunia ini. Nah, dari 3 ayat saja, ini sudah jelas fondasi ibadah, baik syarat dan rukunnya ini. Ya, kalau kita sudah menerjemahkan itu, kita tak akan mungkin melakukan dusta. Kalau kita itu sudah tahu akan ada raja yang memberikan di hari pembalasan nanti, kita tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Ini dari sini saja sudah luar biasa bagaimana kita melaksanakan sebuah kehidupan di dunia ini. Kemudian ayat selanjutnya ya, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah gitu ya. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu hamba mohon pertolongan. Ini artinya mendahulukan ghayahnya, tujuannya. Yang tadi tujuannya apa tadi kita? Untuk beribadah kepada Allah, untuk lurus di wajahnya kita kepada agama gitu kan. Jadi baru wasilahnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Wasilahnya kita berjalan ini mohon pertolongan kepada Allah dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Di sini jalan yang benar-benar dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, yaitu jalannya para nabi, jalannya para orang-orang yang anbiya, jalannya orang-orang yang sidikin, jalannya orang-orang yang solihin. Ini sudah ditunjukkan oleh Allah. Ini loh jalan-jalannya, ini loh kisah-kisahnya. Itu sudah ditunjukkan secara gamblang agar kita bisa mengambil hikmah, ya, jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus itu bagaimana gitu ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang engkau murkai? Siapa? Allah yang Allah murkai siapa? Yaitu orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu yang tinggi, tapi tidak mau ibadah sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Siapa orang-orang yang sesat? Yaitu orang-orang Nasrani yang imannya ada tapi tidak ada ilmunya. Nah, ini yang kita harus jauhi. Dari sini saja kita paham betul bagaimana kita hidup di dunia ini agar kita tidak salah jalan. Nah, kalau dari ini saja kita bisa pahami, maka bisa dikatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sudah jelas apa yang menjadi pelaksanaan kita dalam kehidupan kita, ya. Selanjutnya apa? Yang tadi, ya. Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Taatlah kepada rasul dan taatlah kepada para pemimpin, ulama dan umara yang ada di sekitar kita. Ya, tentunya ketika kita mentaati kepada Rasul, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, baik itu dari sidiknya, amanahnya, fatonahnya, tabliknya, bagaimana kita jujur dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah, ya. Sholatnya bagaimana? Kita jujur ketika kita menghadap kepada Allah gitu. Kadang sholat pakaiannya jelek sekali gitu kan. Ini apakah kita jujur gitu kan? Terkadang kita sholat tapi tidak menghadapkan hati kita, tidak menghadapkan diri kita kepada Allah. Dalam kehidupan baik itu akhirat maupun dunia ini kita jujur dapat dipercaya, menyampaikan sesuatu. Misalnya di sini kita menyampaikan sesuatu, tapi unzur makala wala tandur mankala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Lihatlah kebenaran itu. Kemudian cerdas kita. Nanti kita juga harus cerdas bagaimana kita menghadapi teknologi dan digitalisasi dalam kehidupan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah taat kepada pemimpin, ulama dan umara, di mana kita akan melihat norma dan nilai yang mereka sampaikan apakah sesuai dengan hukum-hukum Allah ataukah tidak. Oke, dan ini cara hidupnya. Ada cara hidup yang harus kita lakukan ketika pedomannya sudah kita paham, tujuannya, awal semuanya, cara hidupnya harus kita paham. Di sini apa? Wabtaghi fi ma ataka Allah ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat. Kita cari pahala negeri akhirat gitu ya. Karena ada yang harus kita lakukan, tujuan kita. Kita cari pahala kita di negeri untuk negeri akhirat ini dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita lihat bahwa ini loh gambarannya. Kita mencari sesuatu pahala yang ada di yang kita lakukan di dunia ini, yaitu dalam sebuah konsep dunia ada perjalanan menuju tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ada sebuah proses sesuai fitrah kita, dan sesuai fitrah kita mendapatkan bagian kenikmatan dunia
karunia yang Allah berikan dalam proses mencari ibadah itu. Kita bisa melihat alam, indahnya pagi, indahnya mentari, indahnya bintang, indahnya kita bekerja, indahnya kita mengasuh anak, indahnya kita belajar, indahnya kita menolong orang lain, indahnya kita menyayangi Tuhan, indahnya kita menyayangi binatang, dan semua dalam fitrah kita ini semua bernilai ibadah ketika ditujukan kepada Allah. Pahala dalam proses di dunia sesuai dengan ketentuan hukum Allah, semua bernilai ibadah. Maka mencari ibadah itu, mencari pahala itu sebetulnya sangat mudah sekali. Tapi mencari dosa itu susah, gitu kan? Mencari dosa itu sebetulnya susah. Mencari pahala itu banyak sekali dibukakan oleh Allah. Semuanya bernilai ibadah. Bahkan yang termudah adalah ketika kita senyum. Ya, kita senyum itu sudah bernilai pahala. Ya, kalau kita tidak mudah senyum berarti kita termasuk orang pelit sedunia, gitu kan. Nah, ini sudah terkonsep. Nah, semuanya juga masuk pada sebuah hal yang kita harus pahami, hubungan baik dengan manusia, hubungan baik dengan alam, dan inilah ibadah kita kepada Allah. Jadi tidak ada pemisahan atau dikotomi dalam sebuah mendapatkan pahala. Seakan-akan ini pahala dunia, ini pahala akhirat. Tidak. Tapi ini adalah sebuah perjalanan yang menuju ke sana dan kita mencarinya dalam sebuah proses sesuai dengan fitrah dan Allah memberikan kenikmatan itu yang sangat luar biasa. Ya. Dan indahnya rasa, kalau kita rasa sedih, kita nangis, gitu kan, kita jatuh cinta, kita merasa bahagia, gitu kan, kita marah, gitu kan. Kalau ada orang marah, biarkan dia menikmati marahnya, karena itu adalah rasa. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada mereka atau kepada kita. Nah, kalau saya ibaratkan kita itu belajar ya dalam kehidupan ini seperti mobil, kita sedang menyetir mobil ya, sedang mobil. Nah, mobil ini ada banyak sekali, ada kaca depan, ada kaca spion tengah, ada spion kanan kiri, mesin, roda, rem, gigi 1, 2, 3, tempat duduk, bagasi, aksesoris. Kemudian kita sebagai sopir juga kita harus bertanggung jawab kepada penumpang. Kita bertanggung jawab kepada diri kita, tapi kita juga bertanggung jawab kepada penumpang yang ikut kepada kita. Entah itu kita ibu, karena anak-anak kita adalah penumpang kita. Entah itu suami, istri, dan anak-anak adalah penumpang kita. Entah kita guru, maka murid-murid adalah penumpang kita, gitu kan? Maka bagaimana kita menjalankan mobil ini dengan sebaik-baiknya? Kita perlu menatap ke depan agar yang kita bawa itu betul-betul selamat sampai tujuan. Kita perlu lihat spion tengah untuk bisa melihat belakang. Kita perlu melihat spion kanan kiri, apa yang menjadi hambatan. Kita harus pahami mesin kita, baik mesin kita dari raga kita, mesin kita dari akal kita, mesin kita dari hati kita. Kita juga harus bisa memiliki roda untuk berjalan, yaitu sebuah semangat, rasa cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada yang terutama cinta yang sangat tinggi kepada Allah. Itu harus tahu berjalannya. Kita harus punya rem agar kita ketika berjalan ada nafsu, kita bisa ngerem, gitu kan. Kita tidak bisa terhindar, tapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, cepat-cepat kita bisa kembali kepada Allah. Inilah remnya. Kita bisa masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, di mana kita harus pelan, di mana kita harus cepat, di mana kita harus pahami situasi. Inilah kita. Tempat duduk, ya. Kita bisa memberikan tempat duduk itu dalam sebuah naungan. Kita miliki cinta, maka naungilah seluruh cinta yang bisa kita pegang. Ya, kalau kita punya mahasiswa, maka naungilah dengan seluruh tangan yang kita bentangkan. Itu sesuatu hal yang harus kita lakukan. Kita punya bagasi, apa yang akan kita bawa dalam sebuah proses. Andai kata kita punya harta, andai kata kita punya ilmu, andai kata kita punya tenaga, maka lakukanlah itu. Berikanlah itu. Gitu kan? Andai kita punya aksesoris, maka lakukan aksesoris itu. Dan sikap-sikap dan sifat-sifat yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, ini sebuah ilustrasi saja. Dan untuk melakukan itu, kita juga harus melakukan sebuah manajemen, ya. Manajemen yang tidak lepas. Karena apa? Karena ada
faktor-faktor eksternal yang akan mengganggu kita. Entah macetnya jalan, entah begitu banyak sekali interaksi, siapa tahu keselip, siapa tahu kepepet, siapa tahu tertabrak, siapa tahu tertubruk, itu kan itu kita perlu planningnya untuk bisa aman, untuk bisa tenang dalam sebuah perjalanan. Ya, kita harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan. Kita akan mengecek bagaimana secara organisasi kita lakukan sehingga sampai kepada evaluasi kepada diri kita apa yang harus kita lakukan untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Siapa tahu jalanannya terjal, siapa tahu jalanannya lurus, siapa tahu jalanannya itu macet. Nah, ini adalah 6 perkara yang dapat menggerogoti amal-amal baik. Mungkin kita sudah baik, tapi dalam pandangan diri kita seorang manusia, dalam pandangan Allah belum tentu. Amal dia ini dipandang baik karena dalam pandangan manusia, belum tentu dalam pandangan Allah. Maka selalu kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai aku salah ya. Saya salah dalam mengucapkan. Sekali salah dalam mengucapkan, itu akan bernilai dampak yang sangat buruk, baik untuk diri maupun orang lain yang mendengarkan. Maka kita harus terus untuk bisa mengenal diri kita, untuk memohon ampun kepada Allah, untuk memohon penjagaan kita kepada Allah. Ya, minta dijaga, minta ditolong, karena apa? Kita tidak mampu. Kita bisa mengatakan semuanya, bisa memberikan ilmu, bisa memberikan tenaga, bisa memberikan harta, karena Allah lah yang memampukan. Ketika Allah tidak memampukan, kita tidak punya daya dan upaya. Maka kita harus menjaga agar kita tidak digerogoti. Apa yang menggerogoti amal-amal baik kita? Di sini adalah al-istiqlal bil uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang lain. Seakan-akan kita itu sudah jadi malaikat ingin menulis, oh iya si A itu, oh dia sukanya gosip. Oh iya, dia itu sukanya bercermin saja. Oh iya, dia itu sukanya pakaian-pakaian branded. Oh iya, dia sukanya menghambur-hamburkan uang. Oh iya, dia sukanya di klub malam. Apa yang akan ini? Ini udah hancur sekali, sibuk dengan aib orang lain, gitu kan? Sehingga tidak pernah melihat bahwa dirinya sesungguhnya gelap dan orang lain tak mampu melihat cahaya kebaikan yang ada dalam dirinya. Karena orang yang baik adalah ketika orang lain itu bisa melihat, inilah cahaya ketika saya bisa dekat kepada Allah dengan melihat dia yang rajin mungkin puasa, dia yang rajin membaca Al-Quran, dia yang rajin memberikan ilmu kepada orang lain. Kita bisa merasakan itu ketika kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Kemudian yang kedua yang bisa menggerogoti amal adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Mau dikasih apapun, ya nasihat, 1 kalimat tidak mempan, 2 kalimat tidak mempan, ribuan kalimat tidak mempan ketika hatinya keras. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, jangan ribuan kalimat, jangan satu buku, jangan satu kitab, tak perlu itu. Cukup 1 kata, dia akan luluh dengan seketika. Dia akan faham tentang kebenaran. Cukup mendengar Al-Quran 1 kali, dia akan tersentuh hidayahnya. Dan ini jangan sampai kita menjadi hati yang keras, gitu ya. Hubbun dunia, cinta mati terhadap dunia. Jadi cinta benar mati. Seakan-akan kalau tak ada uang, tak ada jabatan, tak ada teman, tak ada semuanya, itu seakan-akan kita menjadi orang yang tersusah di dunia. Hubbun dunia, cinta dunia, gitu. Pamer di mana-mana. Nih loh, saya punya ini, nih loh, saya punya ini, gitu kan. Seakan-akan biar terhitung, padahal belum tentu itu menjadi sebuah kebenaran. Selanjutnya adalah qillatul haya, sedikit rasa malunya. Rasa malunya sedikit. Sudah tahu seperti itu, tapi nggak ada rasa malu. Hilang. Nih, saya memberikan hadiah kepada anak saya yang baru 2 tahun mobil limosin, gitu kan. Kan sudah tidak ada rasa malu, gitu kan.
santai saja gitu kan, dan ini tidak merasa memberikan dampak buruk kepada orang lain. Kalau sedikit rasa malunya ya sudah gitu kan, amal-amal kebaikan akan mudah digerogoti. Kalau sedikit rasa malunya pakai you can see juga tidak masalah. Kalau sedikit rasa malunya makan sambil berjalan juga tidak akan pernah malu. Maka sebetulnya kalau kita malu saja kepada Allah, sudah diberikan hukumnya kepada Allah. Ketika kita makan sambil berjalan, sambil tertawa, itu rasanya sudah tidak ingin dilakukan kalau dia punya iman. Tapi kalau iman itu hilang, iman itu seakan hanya ketika ibadah saja, dia tidak akan pernah malu, teriak, tertawa sambil makan, atau sambil berjalan, atau sambil apa gitu kan. Karena apa? Hilangnya rasa malu, sedikit rasa malunya. Selanjutnya adalah tulul amal, panjang angan-angannya, merasa hidupnya masih lama. Oh, aku masih muda kok, bisa berfoya-foya. Padahal kita tahu bahwa mati tidak ada yang tahu kapannya, ya kan? Kita ngomong seakan-akan saya masih muda, saya masih kaya, saya masih cantik, saya masih memiliki jabatan, saya masih. Tapi itu pandangan kita, gitu kan? Pandangan kita manusia, itu panjang angan-angannya, padahal belum tentu. Maka orang yang baik itu seharusnya langsung bertobat dan bertobat. Tapi kalau orang yang panjang angan-angan, merasa hidupnya lama, enggan untuk bertobat. Enggan, seakan-akan belum waktunya bertobat, belum dapat hidayah, kurang apa lagi hidayah sudah Allah hamparkan di dunia ini. Allah berikan kitab, itu hidayah. Allah hamparkan alam semesta ini, itu hidayah. Kurang apa lagi kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, kita menikmati, tapi tidak merasakan sebuah hidayah yang kita dapat dari Allah. Sungguh sangat hina sekali diri kita kalau kita tidak paham di mana hidayah itu sudah dihamparkan. Zulmun la yantahi, kezaliman yang tak pernah berhenti. Terus kecanduan maksiat terus, seakan-akan iya gitu kan, besok nyontek, besoknya lagi nyontek gitu kan. Jadi kecanduan ya, seakan-akan dengan ketidakjujuran akan prestasinya akan lebih lebih maju, seakan-akan nilai yang menjadi target terakhirnya, seakan nilai yang menjadi prestasinya. Tidak, kejujuran yang menjadi prestasi ya. Jadi bukan itu. Jadi jangan sampai kita digerogoti amal baik kita dengan kezoliman yang tanpa sadar kita lakukan, baik dengan sadar maupun dengan tidak sadar. Maka ketika kita paham, ya Allah, sudah luar biasa mereka akan beramal dengan kebaikan sampai di tingkat tinggi di Istidraj, Allah nyatakan dia gagal. Kenapa? Dilulu, diberikan terus, seakan-akan sudah syiar Islam, seakan-akan sudah memenuhi universitas, memenuhi sekolah, membuat pesantren semuanya, tapi akhirnya lupa terhadap sebuah kebenaran. Allah berikan istidraj dan jatuh guling-guling semuanya. Maukah itu terjadi pada kita? Nah, jangan sampai 6 perkara yang dapat menggerogoti amal-amal baik ini itu menjadi hal yang kita lakukan. Nah, dalam tingkatan agama Islam ada Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, mutakin ya. Jadi ini ada yang tergantung, tapi ini akan makin tinggi hingga sampai pada mutakin adalah orang yang selalu memelihara diri dengan menjalankan hukum Allah, memelihara diri terus ya, setiap waktu pelihara diri terus, pelihara diri, ucapannya lembut ya, sikapnya baik, berpikirnya positif, terus memperbaiki diri terus, dan akhir kehidupan kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati ya, dan pada hari kiamat sajalah diberikan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.
nanti, balasan yang sangat utama nanti di akhirat nanti di hari pembalasan. Karena tidak mungkin orang yang membunuh 7.000 orang atau yang membunuh 5 orang, 12 orang hanya dihukum mati, dan itu sebanding 1 nyawa dengan 1 nyawa. Itu belum adil. Nanti keadilan nanti Allah yang akan memberikan keadilan. Orang yang memfitnah, ya sekali fitnah itu hanya mungkin dikatakan maaf belum. Siapa tahu fitnahnya sudah berjalan kemana-mana. Karena seperti kita hilang bulu ya, bulu-bulu yang ada di sulak ya, apa itu, kemocan itu kalau sudah berterbangan di bawah angin kemana-mana gitu kan. Nah apakah itu gitu kan, mudah sekali balasannya. Belum seberapa balasan di dunia ini. Balasan di dunia ini masih sedikit. Maka ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya dan orang tuanya rasa enggan untuk memaafkan, Rasulullah pernah mengatakan bakar saja gitu kan, siapa namanya, Qiyamah ya. Nah itu bakar saja, tapi akhirnya ibunya memberikan maaf ya. Karena apa? Karena balasan akhirat itu akan lebih berbahaya lagi daripada di dunia. Dan ridha orang tua adalah ridha Allah. Jadi tidak sembarangan untuk sebuah keridhaan ini. Allah sudah nyatakan, Allah yang berfirman, ridha orang tua adalah ridhanya Allah. Maka sebaik apapun kita ibadah, ketika kita tidak menghormati orang tua, tidak patuh orang tua, maka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Nah, kita akan membahas lagi yang di teknologi dan digitalisasi yang tadi menjadi intinya. Yang penting kita sudah paham di diri kita dan bagaimana kita, dan kita masuk di teknologi dan digitalisasi. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, di abad 21 ini sudah begitu banyak ya internet ya, dari fase kehidupan berburu, fase bertani, kemudian industri, kemudian sampai kepada revolusi industri ini ya. Ini sudah banyak sekali, dan ada sebuah perubahan di situ. Ini menjadi era globalisasi, ini menjadi transformasi yang fundamental, yaitu perubahan yang sangat mendasar, yang kehidupan orang itu tadinya tidak menggunakan HP, yang silaturahmi tidak menggunakan HP, ini menggunakan HP gitu kan. Jadi yang tadinya kita bertemu langsung, tapi kita bisa menggunakan Zoom gitu kan. Nah, ini transformasi, perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar yang terjadi pada saat sekarang. Akseleratif, mempercepat pengembangan potensi ya melalui sikap kreatif dan inovatif. Ya karena begitu banyaknya informasi, ilmu pengetahuan, bahkan penemuan itu berjalan bukan setiap bulan atau tahun lagi, mungkin setiap hari sudah ada penemuan-penemuan baru lagi, baik itu di seluruh bidangnya gitu kan. Ini mempercepat pengembangan potensi menjadi melalui sikap. Jadi sikap kreatif kita, inovatif kita itu akan terus berkembang gitu ya, berkembang. Kita bisa menjadi dosen di luar negeri dengan adanya Zoom gitu kan. Ini yang menjadi yang luar biasa gitu. Kemudian unpredictable, ya, tidak dapat diprediksi lagi. Udah kecepatan itu, kecepatan. Bahkan bayi yang umur 6 bulan aja sudah pakai HP. Ya Allah, gitu kan ya. Padahal belum waktunya, tapi orang tuanya pada memberikan. Nah, ada sebuah tantangan yang harus kita lihat ya, bahwa digital information ini menjadikan Internet of Things, transmisi data melalui jaringan, semuanya melalui jaringan. Dunia ini sudah tanpa batas. Kalau dulu kita susah sekali ke luar negeri, sekarang mudah kita berselancar untuk mengetahui di mana-mana negara-negara, apa saja yang ada di dalamnya. Kita mudah sekali berselancar dengan adanya transmisi data melalui jaringan, baik HP maupun komputer ya.
Kemudian ada cloud computing ya, yaitu metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Semua layanan melalui internet. Bahkan KTP sudah di internet, KK sudah di internet, kesehatan sudah di internet, pendidikan sudah di internet, mau sekolah harus masuk di internetnya, mau ikut Zoom juga harus ada di internetnya daftarnya. Kita sudah tidak pakai manual lagi semuanya gitu ya. Semuanya sudah masuk kepada server ya atau database gitu ya. Nah ini, dan ini ada big datanya, maka tidak maka terjadi berbagai hal kebocoran data ini. Karena data kita sudah publik gitu, bukan private lagi, sudah untuk publik gitu ya. Jadi untuk semuanya. Kalau di pajak itu harta kita ketahuan semua nih hartanya apa saja gitu ya. Jadi karena harus lapor harta kekayaan gitu kan. Nah kemudian yang keempat adalah artificial intelligence ya. Adanya simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan oleh mesin ya. Pelayan sudah pakai mesin ya, untuk belajar sudah pakai mesin. Jadi semuanya sudah pakai mesin. Jadi ada kecerdasan buatan. Bahkan sekarang sudah muncul lagi IA dengan ketika kita memasukkan tema semuanya sudah ada. Kita bisa mencari data-data sumber-sumber referensi yang kita butuhkan. Itu sudah semuanya, gitu kan. Kemudian mobile phone semua. Mau jadi orang baik tinggal di telepon, mau jadi orang buruk juga tinggal dengan jari saja. Mau jadi orang baik tinggal dengan jari, mau jadi orang buruk tinggal dengan jari. Ini tergantung jarinya siapa yang akan bergerak ini, gitu kan? Nah ini adalah sudah masuk di dunia VUCA ya. Ini dari volatility-nya, pergejolakannya, uncertainty-nya, ketidakpastiannya, kompleksitasnya, dan ambiguity-nya dan ambiguous-nya ya. Jadi ambigu gitu ya. Jadi tidak tahu ketidakpastian ini. Nah, perlunya mindset baru dengan melihat tantangan global. Ya, kalau terjadi begitu banyak, apa yang harus kita lakukan? Apalagi perempuan nanti ya, apalagi perempuan kita, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya ini bukan untuk perempuan saja, tapi untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita harus bisa memiliki mindset baru dengan melihat tantangan global. Kita harus memiliki literasi data. Ya, kemampuan untuk membaca, menganalisa, dan menggunakan informasi big data itu betul-betul harus benar yang kita cari. Ya, karena kita sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang hoax, gitu ya. Jadi kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus paham betul untuk yang kita baca bagaimana. Kita baca, kita analisa, dan kita menggunakan informasi itu dengan baik. Kemudian kita harus tahu untuk literasi teknologi. Mau tidak mau kita harus tahu aplikasi teknologi, cara kerja mesinnya bagaimana. Jangan kita menjadi orang bodoh ya. Sudah di era ini nyala TV nggak bisa. Sudah di era seperti ini masuk kamar mandi toiletnya yang dengan komputerisasi kita nggak bisa. Nah ini bahaya nanti ya. Itu sudah harus tahu aplikasi teknologi, itu sudah harus tahu semuanya, dan ini memang harus diajarkan ya kepada semuanya, kepada setiap lini, karena jangan sampai kita tidak tahu dan kita tergerus oleh sebuah perubahan. Tetapi kita juga harus memiliki literasi manusia yang tidak boleh ketinggalan, yaitu humanitisnya, bagaimana kita memiliki human gitu ya. Jadi kalau di sini adalah prinsip-prinsip kemanusiaannya, kemudian komunikasinya, leadershipnya, desainnya gitu kan. Kita harus paham betul ya bagaimana kita berinteraksi dengan antar sesama manusia. Maka responsif, rasional itu harus kita miliki, adaptif gitu harus juga kita bisa kuasai, agility, kelincahan untuk tidak kehilangan keseimbangan gitu kan. Keseimbangan kita miliki agama loh, jangan sampai kita tergerus gitu kan. Kita akhirnya mencari seakan-akan teknologi yang menguasai kita dan kita diperbudak oleh teknologi, tidak gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa tidak lepas dari sebuah keseimbangan yang kita jaga ya, itu
itu yang harus kita lakukan di mindset-nya. Maka karakteristik di era globalisasi ya harus kita miliki ya, prinsip-prinsip di diri kita untuk menjadi the adaptor, menyesuaikan secara otomatis ya, otomatis bisa menyesuaikan gitu ya. The leader, kita menjadi pembelajar ya. Oh ini salah nih ya. Ya, sebagai pembelajar, kemudian sebagai pemimpin ya, kemudian sebagai the collaborator gitu kan, teknik untuk saling belajar gitu, saling membantu secara ilmu pengetahuan, the communicator, berinisiatif menjadi sumber dalam sebuah hubungan, the visionary, kemampuan memanfaatkan peluang, the model representatif dari suatu objek atau ide. Nah, ini kita harus miliki semua nih ya. Jadi harus kita masuk di situ, apalagi seorang perempuan dengan berbagai tugasnya yang luar biasa, dengan berbagai kodratnya sesuai dengan perannya gitu ya, peran sesuai dengan kodratnya. Ini yang harus juga kita bisa kuasai. Nah, ini perempuan dari kecil hingga sampai tua ya. Nah, ada 5 keistimewaan di akhir ya sesi ya. Ada 5 keistimewaan. Bahagia sekali menjadi seorang perempuan karena sudah dijelaskan. Ad-dunya mata'ul khairu mata'al mar'at salihah. Wanita solehah itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Begitu indahnya dunia, gitu kan? Begitu indahnya dunia, begitu indahnya semua yang Allah ciptakan. Tapi ada perhiasan yang sangat indah ini, gitu kan? Sangat indah, yaitu seorang wanita yang soleh. Wanita yang soleh itu sudah dijadikan sebagai sebuah perhiasan dunia. Tak ada berlian, permata, mau apapun, itu bukanlah sebuah keindahan. Keindahan adalah ketika kita menjadi seorang wanita solehah. Di situ ya, entah itu menjadi anak yang soleh, entah itu menjadi istri, entah itu menjadi seorang nenek, entah itu menjadi seorang guru, entah itu menjadi seorang pejabat, entah menjadi apapun, ketika dia seorang wanita soleha, maka di situ dia menjadi seorang perhiasan atau permata dunia. Kemudian wanita soleh itu lebih baik dari bidadari. Kurang apa kita indahnya ya, wanita diberi kedudukan yang sangat luar biasa. Kadang saya hanya senyum saja dengan feminisme, dengan model-model seperti itu, seakan-akan Islam tidak ada. Oh, Islam jauh memberikan martabat yang sangat luar biasa, gitu kan? Sangat luar biasa Islam mengangkat derajat wanita ini, gitu kan? Wanita soleha itu lebih baik dari bidadari surga. Kalau digambarkan bidadari surga itu cantiknya luar biasa, kalau nanti kita hadir di surga, kita jauh lebih cantik, ya kan? Karena aura solehah itu akan keluar, gitu kan? Aura solehah itu akan keluar karena apa? Karena kita sudah bertaruh untuk bisa menjadi orang baik, untuk menjadi orang solehah, gitu kan? Bertarung antara baik dan buruk di dunia, sedangkan bidadari tidak bertarung itu, gitu kan? Tidak lulus ujian itu, gitu kan? Nah, ini lebih baik daripada bidadari. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Ya ampun, bahagianya kita, gitu ya. Bahagianya kita menjadi seorang perempuan. Ya, wanita diberi pengecualian khusus dalam ibadah. Dalam ibadah kita diberi pengecualian, ada haid, ada nifas, gitu kan. Bahkan ketika kita memberikan air susu kita kepada anak kita, kita sedang jihad fisabilillah. Bahkan ketika kita sedang menggendong anak kita yang sakit, kita sedang jihad fisabilillah. Apa yang kurang ya? Apa yang kurang? Bahkan diberikan pengecualian dari kodrat kita sebagai seorang perempuan. Dan keempat, dapat masuk dari surga dari pintu manapun. Surga bukan satu pintu, surga banyak pintu, gitu kan? Banyak jalan menuju Roma, banyak pintu masuk surga, gitu.
Ini banyak pintu ya, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi masyarakat yang baik, menjadi murid yang baik gitu kan. Pintunya bisa dari mana-mana asal kita sesuai dengan aturan-aturan yang Allah berikan ya. Yang terakhir, surga di bawah telapak kaki ibu. Bayangkan kalau andai kata gitu ya, andai kata disuruh sujud kata Rasulullah, saya akan menyuruh sujud seorang istri kepada suaminya dan seorang anak kepada orang tuanya, ibunya gitu kan. Bahkan ketika ada seorang anak yang ingin jihad gitu kan, tapi dia tidak mau menjaga ibunya, itu justru tidak akan berkah. Maka dikatakan, celakalah apakah ibumu masih hidup gitu. Pulanglah dan berbuat baiklah dengannya. Lalu aku mendatanginya dari arah depan, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad bersamamu. Aku ingin dengannya mengakhiri itu. Celakalah, menetaplah di kakinya, maka surga ada di sana. Jadi jihad itu tidak ini, karena jihad yang utama pada orang tua. Ketika orang tuanya sudah sepuh, ya Allah jangan tinggalkan, gitu kan. Itu jihad kita, jauh, gitu kan. Maka ketika sedih, ketika saya tidak punya orang tua, gitu kan. Tapi ada jihad yang lain ya, jihad ibu-ibu janda, jihad mereka-mereka yang membutuhkan. Tapi kalau masih punya orang tua, ya Allah, tundukkan kita. Jangan pernah kita bersuara tinggi, gitu kan. Kalau suara orang tua itu adalah suara A, kita B. Kalau suara orang tua kita B, maka kita C, gitu kan. Pokoknya jangan sampai kita suaranya orang tuanya A, nanti dikasih A+, gitu kan. Akhirnya apa, orang tuanya kaget-kaget. Jangan seperti itu. Maka celakalah pada orang-orang yang durhaka. Karena apa? Keistimewaan seorang ibu ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Dan ini lucu sekali ya, tukang angkot supir itu kalau saya sampai nangis ini kalau soal bicara tentang ini ya. Supir angkot itu kalau jalan itu kan suka ngebut gitu ya, suka ngebut gitu. Tapi ketika dia itu ada ibu-ibu gitu kan bawa anak atau apa, dia meskipun ibu-ibunya salah atau apa, dia masih tetap menghargai. Kenapa? Padahal kan dia orang ya itulah apa yang berwatak keras gitu kan. Oh, enggak, karena saya takut dosa sama orang sama ibu. Jadi meskipun sekeras-kerasnya preman-preman di jalanan itu sama ibu-ibu yang sudah tua atau yang salah-salah, kalau apa sen kanan sen kiri atau asal belok asal nyebrang, itu mereka tukang-tukang supir angkot gitu kan, truk-truk semuanya itu memberikan. Dan ini luar biasa sekali keistimewaannya. Nah, hijrah ya, dan bagaimana kita masuk ke dalam sini ya. Kalau tadi kita sudah paham tentang diri kita paham tentang digitalnya, kita paham tantangannya, kita harus bagaimana, tadi sudah kita jelaskan semuanya. Maka ketika kita ada sesuatu hal dari tahun kemarin nih gitu kan ya, kita melakukan banyak hal gitu kan, ternyata kok tidak baik, maka tahun ini mulailah dengan yang baru lagi. Tobatlah di tahun ini dan memintalah kepada Allah ampunan yang sangat luar biasa, dan kita sucikan diri kita mulai ukir lagi. Kita hijrah dari hal yang tidak baik yang kemarin kita lakukan, hijrah kepada yang terbaik yang kita lakukan. Kita refleksi diri, apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi harapan kita. Muhasabah dari lewat tahalli, pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Oh, mungkin kemarin suka gosip, tahun ini jangan suka gosip. Mungkin tahun kemarin nyontek, tahun sekarang jangan nyontek. Tahun kemarin kasar, tahun sekarang lembut. Tahun kemarin itu tidak bekerja keras, tahun sekarang bekerja keras. Bagaimana sifat kita membebaskan diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian tahalli, tahapan menghiasi diri kita, hiasi diri kita. Pandanglah sesuatu yang indah yang memang itu adalah kenikmatan yang Allah beri. Dengarlah maka sesuatu yang memang pantas kita dengar dengan baik. Rasakanlah sesuatu yang pantas kita rasakan dengan baik, dengan sikap-sikap terpuji. Maka tadi sudah di awal kita sampaikan, ketika ada sesuatu hal, entah itu ujian, entah itu sesuatu kesenangan, entah itu sesuatu apapun, maka katakan alhamdulillah, 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 gitu kan?
kemudian sampai kita kepada tajalli, kelihatan Allah dalam hati kita, kita malu. Kenapa? Saya tidak mau, karena saya tidak mau terlambat, karena saya malu kepada Allah. Saya tidak mau curang, karena saya malu kepada Allah. Saya tidak mau menyakiti orang, karena saya malu kepada Allah. Kenapa dalam hukum Allah, andai kata engkau menyakiti satu orang, engkau bagikan menyakiti seluruh umat manusia sedunia, gitu kan? Bukan satu orang lagi bandingannya. Maka sebetulnya tidak ada jihad yang untuk membunuh orang lain, tidak ada jihad yang untuk menyakiti orang lain. Boleh kita menyampaikan, dan itu menjadi keharusan bagi kita menyampaikan, wahai orang-orang yang kafir, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama, tapi lewat sebuah kebenaran, lewat pengetahuan-pengetahuan yang mereka bisa lihat, dan kebenaran ini telah dihamparkan. Jadi boleh kita jihad itu, dan kita wajib untuk jihad ya bagi mereka-mereka yang masih salah jalan. Tapi caranya tidak boleh kita menyakiti orang lain, dan taatilah sepenuhnya perintah Allah. Sungguh engkau insan yang paling berbakti. Jauhilah semua larangan Allah. Sungguh engkau insan zuhud dan suci, dan terimalah dengan rela pemberian Allah. Sungguh engkau insan kaya di bumi ini. Dari Ibnu Mas'ud. Oke, penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci, dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.